Sama sekali tak disangka-sangka, tiba-tiba Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon Presiden Prabowo, di mana sebelumnya Presiden Prabowo itu mendapat telepon dari Perdana Menteri Kanada untuk menghadiri atau diundang menghadiri KTT G7 yang diadakan di Kanada. Dalam pembicaraan itu, Presiden Prabowo sempat mengungkapkan kepada Perdana Menteri Kanada yang mengundangnya, teman-teman, bahwa beliau juga mendapat undangan dari Presiden Putin, Presiden Rusia, untuk menghadiri forum SPIEF, teman-teman. Jadi beliau itu ingin tidak hadir di KTT G7 Kanada karena acara yang diselenggarakan oleh Presiden Putin itu sudah diatur sejak lama dan itu dikonfirmasi oleh Kemenlu, teman-teman. Nah, tiba-tiba kemarin Presiden Trump itu menelponnya. Nah, ini muncul banyak spekulasi, teman-teman, dan mungkin Presiden Prabowo akhirnya datang ke G7 di Kanada. Tapi beliau pasti juga datang ke acara di SPIEF Rusia. Spekulasi yang berkembang ini juga cukup menggelikan. Memang G7 ini terkenal, teman-teman, dari dulu itu suka drama. Jadi kadang-kadang G7 ini mengeluarkan keputusan-keputusan yang unik dan aneh dan akhirnya merugikan dia sendiri sebetulnya, tidak menyelesaikan persoalan dan sebagainya. Jadi hubungan Donald Trump dengan G7 sendiri itu sempat memburuk, teman-teman, gara-gara Donald Trump itu juga menganggap G7 suka sekali dengan drama-drama. Nah, apalagi di G7 2025 ini ada sebuah agenda yang menyangkut masalah minyak. Jadi ini otomatis nih irritating ya, atau bisa menggusarkan para produsen minyak dunia termasuk Amerika Serikat, teman-teman. Jadi gini ceritanya. Indonesia itu beberapa waktu yang lalu melakukan deal ya, negosiasi terkait tarif, di mana salah satu poinnya itu adalah membeli minyak dari Amerika Serikat. Nah, saat ini G7 ini berusaha agar sanksi istilahnya embargo kepada Rusia ini diperkuat lagi dengan apa? Harga cap yang sudah ditetapkan dan itu sudah diskriminatif, teman-teman, yaitu sekitar $60 per barel, itu diturunkan lagi. Jadi gini, G7 EU memberi sanksi minyak Rusia karena soal Ukraine berupa penetapan batas atas harga atau price capping $60 per barel. Tujuannya agar minyak Rusia hanya bisa dijual di harga yang sangat murah di saat harga pasar saat itu $100 per barel, teman-teman. Kocaknya, kini harga minyak dunia udah jadi $60 per barel. Dan selama sanksi price capping itu berlaku, ini kemudian dimanfaatkan juga oleh India, dimana istilahnya pada saat itu terkenal, teman-teman ya, ada istilah Rusia jual minyak diskon. Ini gara-garanya dia kena embargo oleh EU dan juga G7 country. Nah, minyak mentah Rusia ini kemudian diimpor oleh India di refinery di tempatnya, kemudian dijual lagi ke Uni Eropa dan berbagai belahan dunia termasuk. Nah, dampaknya India untung besar-besaran. Dia sampai GDP-nya itu melompat, teman-teman, menjadi 5 besar dunia ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman, kalau G7 melakukan penurunan cap lagi, lebih jauh lagi, yaitu di bawah $60 per barel, di mana saat ini masih $70 ya. Memang sempat drop, teman-teman, ke 60, tapi sekarang naik lagi tajam karena ada persoalan Israel dan Iran. Nah, ini dibaca oleh Donald Trump. Singkat kata begini, teman-teman, kalau beneran G7 mengimpus dan Uni Eropa mengimpus embargo tambahan atau price capping kepada minyak Rusia sampai $45 per barel, teman-teman, ini minyak murah banget berarti. Otomatis harga minyak dunia akan drop, teman-teman. Karena apa? Tadi banyak yang akan mengambil minyak diskon-diskon tersebut, teman-teman, dan termasuk China akan mendapatkan keuntungan kalau minyak Rusia dijual semakin turun. Tapi di satu sisi bagi produsen-produsen misalkan Timur Tengah termasuk Amerika Serikat, dia akan kelabakan nih. Makanya ini kayaknya ya, teman-teman, ya sepertinya analisa ya, teman-teman, mungkin ini masih spekulasi, Donald Trump ingin mengikat yang namanya trade deal dengan tim yang dulu itu, teman-teman. Kayaknya sih gitu, supaya Presiden Prabowo tidak tergiur membeli minyak dari Rusia. Yang kedua, Donald Trump kayaknya bakalan melakukan hal-hal yang dramatik. Karena apa? G7 country ini mayoritas juga dikenakan impos tarif oleh Donald Trump sendiri. Jadi dia nggak nyaman
dia butuh temen lah istilahnya. Nah seperti itu dulu analisis singkatnya. Kita tunggu saja bagaimana sepak terjang Presiden Prabowo di 2 forum internasional ini, dan kita doakan beliau selalu sukses di perjalanan. Terima kasih, apabila ada kekeliruan dan kesalahan Mimin mohon dimaafkan. Salam teman-teman.